Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman travel semua? Sekali lagi, selamat datang di acara webinar kita kali ini. Ya, acara webinar ini adalah mengenai update tentang dunia pariwisata khususnya di negara Maroko. Jadi kita akan mulai jam 15.45, ya kita sudah mulai saat ini, dan saat ini saya akan men-share screen saya untuk bisa memulai acara webinar ini. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Nur Fitri atau Muhalolo, sebagai tour leader dan juga tour konsultan dari EMT dengan konteks saya di sini. Dan di dalam webinar ini juga kita akan dipandu oleh rekan saya yang akan saya perkenalkan dengan nama Kusnadi. Kusnadi juga akan memberikan live report informasi langsung dari negara Maroko, tepatnya di kota Casablanca. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai acara webinar ini, tentunya ada beberapa ketentuan selama mengikuti webinar ini, dan tentunya kami sarankan untuk kiranya teman-teman semuanya untuk memute mic agar supaya suara dari narasumber ini terdengar dengan jelas dan juga audionya pun terlihat dengan bagus. Dan kemudian apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom chat yang ada di bawah, dan kami akan baca pada saat webinar ini berlangsung. Oh ya, dan teman-teman, rencananya juga webinar ini akan berlangsung beberapa sesi. Kemungkinan akan di awal tahun 2021 juga kita akan ada webinar berikutnya, tentunya lebih mengupas lebih dalam lagi, termasuk juga bedah rute, khususnya untuk Maroko Spanyol ini. Nah, serta teman-teman apabila terlewat sesi ini dan juga ingin melihat rekamannya, insya Allah nanti kita akan upload di channel YouTube kita, yaitu The Tour Leader Story, dan teman-teman bisa melihat secara langsung atau ulangannya untuk webinar ini. Dan webinar ini dilaksanakan secara gratis, jadi tanpa dipungut biaya apapun. Dan juga insya Allah nanti di akhir webinar ini kita akan ada door prize, ya, ada door prize untuk peserta yang mengikuti webinar ini. Oke, sekaligus di kesempatan ini kita juga akan memperkenalkan IMT atau Indonesia Muslim Traveler. Jadi IMT ini adalah grup konsorsium tour yang mengkhususkan kepada program tour Islamik dan beyond dan juga jejak-jejak Islam di mancanegara. Nah, IMT ini atau Indonesia Muslim Traveler juga dibentuk pada tahun ini, dan saat ini sudah beberapa travel agent yang sudah join leader travel, yaitu Musa Travel dengan Pak Didit, lalu juga dengan Karomah Haramain atau KHA dengan Bapak Muhammad Tamrin, dan juga PDMC yang kontaknya bisa dilihat di layar Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya konsorsium ini terbuka apabila Bapak Ibu ingin mengikuti atau join dalam grup konsorsium ini, dan tentunya silakan menghubungi ke beberapa travel agent yang ada di layar Bapak Ibu ini secara langsung. Jadi silahkan bisa hubungi ke Musa Travel dengan Pak Didit, atau dengan KHA atau Karomah Haramain dengan Pak Tamrin, dan juga APDMC. Baik, di kesempatan ini juga kita mau perkenalkan, sudah join belum nih dengan Pak Didit atau Pak Tamrin di monitor? Alhamdulillah saya sudah join ya Mas. Alhamdulillah sudah join. Oke, sudah join ya. Oke, kalau gitu dari Pak Didit dulu ya. Pak Didit, saya hello dulu dong untuk teman-teman kita, teman-teman travel agent yang sedang Halo, selamat mengikuti sore baik semua secara online teman-teman. maupun ini. Makasih Mas Lolo. Suaranya kedengeran ya? Suara kedengeran tapi tampilannya nggak ada. Videonya udah di start. Coba sebentar ya. Ada ya videonya? Oke, ya silakan Pak Didit. Halo, selamat sore semua teman-teman. Mungkin belum banyak yang join hari ini. Kita tunggu sebentar ya. Assalamualaikum, salam kenal semua. Saya Didit dari ya. Mudah-mudahan IMT bisa berkembang walaupun kita mulai di masa pandemi ini, tapi kita terus coba
ya wisata mudah-mudahan makin maju. Jadi segitu perkenalan dari saya. Kembali ke moderator. Monggo. Oke, thank you Pak Didit. Dan buat selanjutnya, Suaranya nggak kedengeran lagi. Pak Tamrin. Silakan Pak Tamrin dari KH atau Karomah Haramain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, kenalkan saya Muhammad Tamrin dari KHTUR. Ya, ini alhamdulillah giat untuk menapaktilasi sistem penyelenggara. Walaupun di masa pandemi, saya sangat bersyukur ini untuk ikut serta dalam tur ini. Itu aja perkenal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau geser-geser. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali. Namun sebelum kita memulai live report, ya langsung dari Kota Kasablanka, tepatnya dengan Mas Kusnadi, saya akan tayangkan video terlebih dahulu mengenai Maroko. Nah, baik, saat ini kita akan langsung live saja ya dengan rekan kita yang ada di Maroko. Oke, Kusnadi, kita sudah mulai live ya. Oke, nanti yang live langsung melaporkan dari Kota Kasablanka, tepatnya dari Masjid Hasan adalah rekan kita yaitu Kusnadi. Dan saat ini sudah terhubung dan sekaligus kita akan berbincang-bincang mengenai update dari dunia pariwisata khususnya di negara Maroko. Seperti apa sih perkembangannya saat ini, gitu ya? Termasuk juga bagaimana wisatawan yang akan berkunjung ke negara Maroko khususnya dari Indonesia dan seperti apa prosedurnya. Termasuk juga nanti ada beberapa informasi umum ya general mengenai program-program yang akan ditampilkan di event ini. Oke, Bro Kusnadi, apa kabarnya nih di sana? Alhamdulillah sehat Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Gus, langsung aja. Ya, Gimana situasi pariwisata di masa pandemi ini Udah selesai khususnya di negara Maroko? di Zoom. oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga khair. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan YMT semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Mas Moha dan Bapak Ibu semuanya karena sudah diberikan kesempatan untuk ikut join di acara ini. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kusnadi. Saya sudah kurang lebih 10 tahun ya tinggal di Maroko. Alhamdulillah beberapa kali sering ketemu Mas Moha di sini juga, termasuk di kota ini, di Casablanca. Iya, jadi langsung saja terkait situasi pariwisata di Maroko sejak pasca pandemi, terhitung sejak bulan Maret, Mas, sampai sekarang. Mungkin sama seperti di negara-negara lain, terutama dari segi pariwisata mengalami penurunan yang cukup signifikan, ya, termasuk di Maroko. Namun kabar baiknya, ya alhamdulillah di Maroko ini penanganannya cukup baik, karena sejak bulan Maret, Maroko sudah memperlakukan lockdown, kemudian memperlakukan darurat kesehatan, dan sebetulnya itu masih berlaku sampai sekarang. Tapi berhubung di sini kasusnya tidak sebanyak di Indonesia ya, karena kalau di total ada sekitar 435 ribuan, cuman yang sudah sembuh ada sekitar 400 ribu lebih. Ya, jadi untuk saat ini di sini sudah mengalami penurunan yang cukup banyak. Jadi kurvanya sudah mulai turun, terutama di bulan ini, di bulan Desember. Dan sekarang dari Kementerian Pariwisata di Maroko sudah mulai mencoba untuk membuka lagi pariwisata di Maroko, dan kesempatan ini diberikan bagi negara-negara yang bebas visa, termasuk Indonesia. Jadi alhamdulillah ini merupakan kabar baik bagi para agen-agen travel di Indonesia, sehingga bisa melakukan perjalanan lagi, terutama di Maroko. Jadi secara umum, Mas, di sini alhamdulillah situasinya sudah mulai ya normal lagi. Untuk wisata-wisata juga tempatnya sudah mulai dibuka lagi. Baik di Alhamdulillah. kota Casablanca, Marrakesh, Rabat, kemudian di kota-kota besar lainnya. Ya, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Ya, baik. Lalu, alhamdulillah kita dengar berita bagus sekali dari Kusnadi ini, karena wisatawan khususnya dari Indonesia sudah diperbolehkan untuk berkunjung ke negara Maroko. Nah, Iya. Kus, ada nggak perbedaan antara wisata sebelum pandemi, ya, dan juga saat pandemi saat ini? Nah, kira-kira perbedaannya apa sih? Misalkan, apakah nanti pada saat di bandara ada hal-hal khusus yang persyaratan yang perlu ditambahkan, lalu juga kemudian pada saat kita selama tur, perlu nggak sih kita menjaga apa namanya protokol kesehatan dan lain-lain, terutama juga di objek-objek wisatanya. Silakan, Gus. Ya, oke, pertanyaan bagus sekali. Ya, memang ya terkait masa pandemi ini ada beberapa peraturan baru, Mas, yang harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sini. Tapi insya Allah secara umum kita akan mudah bisa beradaptasi ya ketika kita sudah berada di Maroko. Namun sebelum saya menjelaskan bagaimana nanti ketika sudah berada di Maroko, mungkin sedikit informasi. Jadi sebelum kedatangan wisatawan menuju ke Maroko, nanti harus mengisi form dulu, form kedatangan. Ya. Biasanya kalau sebelum pandemi itu kan diisi di bandara. Nah sekarang bisa diisi sebelum kita berangkat. Jadi nanti ada form yang bisa di-download, kemudian diisi. Nanti pas sampai di bandara, nanti tinggal diserahkan di tempat khusus yang sudah ada di dalam bandara. Dan
ada persyaratan lain juga yang harus dilengkapi. Di antaranya adalah bukti reservasi hotel, kemudian bukti tiket pesawat, dan yang terakhir yaitu itinerary perjalanan. Insya Allah untuk 3 ini mudah ya. Oh ya, satu lagi, kemudian hasil tes PCR, Mas. Itu juga harus disertakan, yang masih berlaku 3 kali 24 jam atau 72 jam. Jadi itu persyaratan yang harus dilengkapi sebelum tiba di bandara. Kemudian setelah kita keluar dari bandara, seperti biasa, kita nanti harus menjaga jarak, kemudian harus menggunakan masker juga. Kemudian untuk di hotel, ya, untuk sarapan dan makan malam ini tentunya sedikit berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Kalau dulu kita sarapan bisa buffet atau di restoran, ya untuk sarapan dan makan malam nanti akan dihantar di kamar masing-masing. Jadi secara umum itu Mas yang peraturan atau kondisi baru yang nanti bakal kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sini. Oh ya, kemudian satu lagi untuk bus atau kendaraan juga cuma bisa diisi 75%, Mas. Oke, wah jadi ada beberapa prosedur tambahan gitu Kusnadi ya. Mungkin Iya. saya review sedikit. Jadi yang pertama adalah form online gitu ya, Health Declare Online. Jadi Health Declare Online ini nanti semua wisatawan yang akan berkunjung ke negara Maroko itu wajib mengisi online dan lalu kemudian untuk dilampirkan di paspornya masing-masing dan nanti harus ditunjukkan pada saat masuk ke negara Maroko. Oke, siap. Lalu kemudian tadi bus itu kurang lebih 70% kapasitasnya yang hanya bisa diisi gitu ya, selebihnya harus kursi kosong. Nah, lalu gimana dengan objek wisata? Terutama objek-objek wisata yang di dalam ruangan gitu ya. Karena kan di Maroko ini kan ada beberapa objek wisata yang di dalam ruangan atau indoor, ada juga yang outdoor. Nah, itu seperti apa prosedurnya, Kus? Bisa dijelaskan? Ah ya, jelas. Aduh, sorry ini agak menggigil nih, harus ditutup dulu nih. Oh iya, lupa, sampai lupa nanya. Itu, sorry, saya lupa nanya. Oh iya, Di Bapak Ibu, sini ini sekarang ini bisa jelasin, Kus, kondisi cuaca saat inilah di negara Maroko yang kamu lagi live saat ini. ya, untuk cuaca Mas ya, di sini kebetulan lagi masuk musim dingin. Jadi kalau malam bisa nyampe 5 derajat ya untuk di Casablanca. Tapi kalau di 5 sampai 14, kadang nyampe 12. Tapi kalau di daerah-daerah selatan seperti di Marrakesh nanti naik ke daerah pegunungan Atlas, mungkin dengan rute-rute yang nanti akan kita kunjungi, ya, itu kalau malam bisa nyampe 1 derajat. Mungkin bisa lebih ketika nanti puncaknya di bulan Februari atau akhir Januari. Kalau di sini masih 6 sih, tapi lumayan karena ini berdekatan dengan Samudra Atlantik. Oh ya Mas, untuk tempat-tempat tujuan ya wisata yang sifatnya indoor tadi ya, nanti ada pihak pengawas juga di dalam yang akan mengontrol perputaran para grup yang datang atau masuk ke dalam, karena di sana nanti tetap harus menjaga jarak sekitar 1 meter ya antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi tidak boleh berdesak-desakan. Atau kalau dulu kan kita kalau masuk mungkin kita bisa bergerombolan gitu ya. Nah, sekarang nanti mungkin ada sedikit berbeda yang harus kita sesuaikan ya, yaitu dengan menjaga jarak. Dan kemudian untuk ketika kita masuk di restoran atau di hotel ya, nanti ada pengecekan suhu juga. Kemudian harus wajib menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki hotel atau restoran. Jadi untuk tempat-tempat yang bisa dikunjungi, ya alhamdulillah secara umum relatif mudah untuk dikunjungi Mas. Bisa foto-foto juga.
Oke. Ya, jadi secara keseluruhan sih untuk kunjungan ke objek wisata tidak Nggak terlalu ada bermasalah masalah. gitu ya. Iya, Cuman ada prosedur tambahan seperti apa namanya cek suhu tubuh, lalu kemudian juga tetap jaga jarak dan juga tetap jaga kebersihan, terutama untuk hand sanitizer dan lain-lain. Nah, kemudian untuk restoran kan juga seperti itu. Nah, restoran berarti semuanya bisa dine in ya, Kus ya. Artinya bisa makan di restoran, tidak perlu kita take away karena apa namanya dari pemerintah Maroko juga membolehkan untuk dine in atau makan di restoran. iya. Iya betul Mas. Dan itu tidak semua restoran bisa kita masak bisa apa namanya kita bisa makan di dalam. Jadi ada beberapa restoran yang memang sudah memenuhi standar kesehatan atau protokol kesehatan di sini. Jadi nanti kita bisa makan siang. Jadi secara umum untuk makan siang, insya Allah nanti semuanya bisa di restoran. Tempat-tempat yang sudah memang apa namanya disiapkan bagi para wisatawan. Dan karena untuk saat ini tidak semua restoran juga buka semuanya, Mas. Jadi untuk secara umum ya mungkin kita lebih banyak apa namanya makan makanan khas tradisional Maroko. Tapi mungkin di beberapa kota besar seperti di Casablanca dan di Rabat kita masih bisa lah untuk mendapatkan menu yang sekiranya cocok dengan lidah orang Indonesia. Seperti nasi goreng masih bisa. Oke, kalau gitu, eh, tapi saya sih yakin yang namanya jalan-jalan dengan Kusnadia, dengan kita ya, pastinya nanti orang Indonesia ini kan kalau nggak makan nasi nggak lengkap nih. Nah, Betul. tentunya nanti terutama di kota-kota besar ya Kus ya, terutama Iya, di kota iya. besar pasti di requestkan atau dimintakan untuk nasi. Nah, Iya, tadi minimal nasi ya. ya saya manggil Kus 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 jadi berasa lapar nih karena memang makanan tradisional di sana salah satunya adalah kuskus. Nah, Iya, Kus tadi betul, bisa betul. cerita sedikit nggak Kus mengenai makanan kuskus gitu karena ada beberapa Iya, makanan lokal yang rasanya tuh terutama tajin ya. iya, Tajin itu iya. rasanya di beberapa kota yang saya kunjungi itu rasanya tuh luar biasa enak sekali gitu. Nah, kuskus, tajin itu kan makanan tradisional sana ya. Nah, Iya. bisa cerita sedikit Gus mengenai makanan sana? Baik, Mas. Ya, ini makanan juga menarik ya. Karena eh, ketika makanan itu dihidangkan, kita bukan hanya bisa menikmati cita rasanya, tapi kita juga bisa melihat bentuknya yang unik, seperti yang tadi dibilang Mas Moha, ada kuskus, ada tojin, ini salah satu menu utama yang biasanya kita nikmati selama perjalanan di Maroko. Untuk kuskus sendiri, ini terbuat dari gandum yang diolah, ya. Kalau di Indonesia itu bentuknya mirip seperti jagung kuning yang digiling lembut, kemudian dimasak seperti nasi, cuma warnanya kuning. Nah, nanti di atasnya ditumpuk dengan beberapa sayur-sayuran ya, seperti wortel, kentang, timun. Kemudian ada tambahan dagingnya juga, ada daging ayam, ada kambing dengan apa namanya sedikit kuah di atasnya. Sebetulnya ini makanan yang biasa disajikan ketika selesai sholat Jumat, namun karena makanan ini ternyata apa namanya memiliki cita rasa yang khas, yang nikmat, sehingga setiap harinya pun di restoran-restoran bisa kita jumpai. Jadi warnanya kuning, nanti berbentuk kerucut ya, biasanya ditaruh di nampan yang besar. Tapi untuk apa namanya kalau kita sumpama ingin menikmati makan tersebut tidak seperti tradisinya orang Maroko, artinya dihidangkan dengan bentuk yang besar kemudian rame-rame enggak, tapi bisa juga dengan piring ya satu-satu. Kemudian satu lagi ada namanya tojin. Kalau tojin ini lebih unik lagi karena cara penyajiannya juga biasanya tidak langsung di atas piring, tetapi di atas apa namanya tembikar yang terbuat dari tanah. Kemudian ada tutupnya juga berbentuk kerucut, itu juga menarik. Jadi semua bahan-bahan dasarnya dimasak di situ, kemudian ketika matang langsung dihidangkan. Jadi kita menikmatinya itu pas lagi hangat-hangatnya atau lagi panas-panasnya, jadi masih benar-benar seger ya. Dan bahan-bahannya pun sama, hampir sama, cuman nggak ada gandumnya.
Kalau yang tojin ini lebih banyak sayuran, yaitu tadi seperti timun, wortel, kemudian ada kubis, dan campurannya sama yaitu daging. Dan di Maroko karena di sini makanan utamanya yaitu roti ya, kalau di Indonesia kan kita nasi. Jadi di sini nanti tidak lepas dari roti ya. Cuman insya Allah nanti untuk makan siang biasanya kita bisa mengusahakan minimal ada nasi, karena kita seperti yang kita ketahui kalau di Indonesia kadang-kadang katanya kalau makan belum ada nasi itu belum kerasa makannya. Iya, betul. Oh ya Mas, mungkin tambahan juga. Mungkin bagi yang pertama ini kan apa ya, karena baru mencoba makanan dengan cita rasa yang baru, mungkin kadang ada yang merasa belum bisa langsung beradaptasi ya. Jadi mungkin sebagai tambahan saran saya ada baiknya juga sebelum berangkat ke sini membawa bumbu-bumbu dari Indonesia yang sudah siap saji seperti kecap, saus, sambal, atau barangkali mau bawa Indomie buat persiapan juga boleh. Itu untuk antisipasi saja, karena biasanya tojin atau kuskus atau makanan lainnya ya ketika ditambah dengan sambal khas Indonesia itu lebih mantap rasanya. Kira-kira gitu Mas. Ya, memang cita rasa ini yang luar biasa, berbeda sekali dengan apa namanya yang ada di Indonesia. Nah, justru itu seninya ya, Kus ya. Jadi kita Iya. jalan-jalan ke satu negara yang bisa dibilang unik, menarik, dan juga eksotik ini kalau negara Maroko. Nah, kita juga bisa mencoba kulinernya. Salah satunya yang familiar adalah yang tadi Kus Nadi sudah jelaskan, kuskus dan juga tajin. Oke, Kus, ini mumpung lagi ada di Masjid Hasan sekarang ya. Yap, betul Mas. Oke, gimana Kus bisa cerita sedikit? Mungkin kita bisa jalan mendekat Kus di Masjid Hasan karena Di menjalan mendekat. ya ke dekat-dekat apa namanya kita bisa melihat bahwa Masjid Hasan itu kan sebetulnya setengahnya di daratan, Oh iya setengahnya iya. lagi kan di Samudra Atlantik. Nah, kira-kira bisa dapat gak Gus gambar kayak gitu? Boleh, boleh. Ini Boleh ya, kita sebentar saya jalan ya. minta tolong teman saya dulu. Tadi pakai headset wireless cuman ini agak sedikit bermasalah. Kelihatan nggak? Oke, oke, kelihatan, kelihatan. Oke, biar kita lebih enak mungkin sedikit mendekat ya ke arah masjid. Ya, mungkin sambil jalan sedikit saya jelaskan Mas ya tentang Masjid Hasan II karena kebetulan saya lagi di sini. Kalau tadi Mas Moha sudah menyebutkan memang masjid ini dibangun di atas lahan yang separohnya itu menjorok ke laut dan separohnya itu berada di tanah. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di sebelah sana itu separuh bangunannya itu menjorok ke laut. Nah, ini kalau airnya lagi pasang itu seolah-olah masjid ini terapung di atas lautan. Nah, ini salah satu sudut atau spot yang menarik ya untuk diambil fotonya juga bisa dari sini. Dan biasanya untuk melihat pemandangan yang lebih bagus lagi kita bisa agak menjauh dari masjid. Dan sedikit informasi juga, saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sudah tahu kalau Masjid Hasan II ini merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Jadi setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Salah satu hal yang menarik dari masjid ini, Bapak Ibu, yaitu dari segi arsitektur bangunannya. Kalau kita melihat sejarah peradaban atau kebudayaan di Maroko, ini tidak bisa lepas dari pengaruh peradaban yang ada di Andalusia. Makanya hampir semua bangunan-bangunan bersejarah di Maroko, ya termasuk Masjid Hasan II, dari segi arsitekturnya itu sangat kental dipengaruhi oleh budaya Moor atau budaya dari Andalusia. Pertama bisa kita lihat dari lengkungan-lengkungan yang ada di tiang-tiang atau di dinding, itu di mana di dalam seni arsitektur di Andalusia itu disebut dengan bentuk tapal kuda. Ini adalah pengaruh dari peradaban atau budaya Andalusia. Kemudian kalau kita melihat menaranya yang setinggi 215 meter ini merupakan salah satu menara tertinggi di dunia juga.
Jadi untuk bisa naik ke atas, karena ini adalah bangunan yang dibangun di masa modern ya, di tahun 1986, sehingga fasilitas di dalamnya sudah sedikit komplit, ada liftnya yang langsung menuju ke atas. Tapi kalau bangunan-bangunan zaman dulu masih belum ada ya, masih berbentuk landai, yaitu ada semacam jalan yang menuju ke atas bagi para muadzin yang ingin atau hendak mengumandangkan adzan di puncak. Tapi kalau ini bisa menggunakan lift. Jadi dalam waktu kurang dari 5 menit itu sudah bisa nyampe ke atas. Ini tingginya 215 meter. Kemudian di atasnya atapnya yang berwarna hijau itu ada 2 tingkatan kalau Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas. Yang menarik adalah atap yang paling atas ini bisa dibuka dan ditutup. Jadi kalau Bapak Ibu masuk, Masya Allah ini sangat luas banget di dalamnya. Tapi timnya dia tadi udah berapa? Atap yang ada di atas ini itu bisa dibuka dan ditutup. Ini terinspirasi dari bangunan-bangunan khas Andalusia yang disebut dengan riad. Jadi biasanya riad itu bangunannya di tengahnya itu terbuka ya, tidak ada atapnya. Kemudian ada taman, ada air mancur. Jadi sirkulasi udara itu bisa keluar masuk dengan alami, natural. Kemudian secara umum bangunan ini Bapak Ibu itu memiliki kapasitas lebih dari 100 ribu orang atau jamaah. Dan yang uniknya di dalam masjid ini, masjid yang sangat tinggi ini, itu tidak seperti di Masjid Istiqlal yang memiliki beberapa lantai. Ini hanya ada 1 lantai lagi di atasnya, kanan kiri. Itu pun tidak rata menutupi semuanya. Dan itu hanya diperuntukkan bagi jamaah wanita atau perempuan. Jadi untuk jamaah laki-laki semuanya ada di bawah. Dan di samping masjid ini juga ada madrasah, tempat menghafal Al-Quran, dan alhamdulillah ada beberapa mahasiswa dari Indonesia juga yang mendapat kesempatan untuk belajar di masjid ini. Karena metode pembelajaran di sini terkenal baik, ya, masih menggunakan metode salafi atau metode seperti halnya di pesantren-pesantren di Indonesia. Jadi untuk syarat masuk juga cukup berat, karena minimal harus punya hafalan 15 juz. Jadi nanti di sini tinggal meneruskan dan sambil memperdalam bahasa dan ilmu agama lainnya. Dan di sebelahnya ini adalah Samudra Atlantik ya Bapak Ibu, Masya Allah sangat luas sekali. Ini kalau menuju ke sana, ke utara, itu berbatasan dengan Andalusia atau Spanyol yang kita sekarang kenal adalah Spanyol. Jadi antara Maroko dengan Spanyol itu sangat dekat sekali. Kalau menggunakan ferry sekitar 45 menit atau 1 jam. Itu biasanya dari kota Tanger yang paling ujung utara. Jadi masjid ini sekarang menjadi salah satu ikon dan kebanggaan warga Maroko, khususnya warga kota Casablanca. Jadi kalau ke Casablanca ini adalah salah satu destinasi yang wajib dikunjungi. Oh ya Mas, dan alhamdulillah ini kawasan taman. Kalau dulu mungkin Mas Muha melihat kawasan ini masih belum tertata rapi ya. Sekarang di sini sudah tertata rapi, sudah bagus. Bahkan kalau menurut saya di sini adalah salah satu spot yang paling baik untuk mendapatkan bangunan masjid ini secara utuh. Itu dari sini. Jadi kalau dulu kita bis stop masuknya di daerah sana, kemudian kita masuk ya. Karena di sini masih direnovasi dulu, jadi kita belum bisa ke sini. Tapi nanti kalau Bapak Ibu semua datang ke sini, bisa masuk ke dalam, kemudian mendekat ke arah pantai atau ke arah laut ini. Jadi kita bisa menikmati laut dengan masjidnya. Cuman sedikit informasi, jadi untuk saat ini memang semua masjid-masjid di Maroko secara umum itu masih ditutup. Hanya masjid-masjid besar saja yang sudah dibuka untuk melakukan sholat jamaah 5 waktu. Tapi khusus untuk Masjid Hasan II, ini hanya baru bisa dibuka pas waktu sholat Jumat saja. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan kesini pas hari Jumat siang, kita bisa masuk ke dalam sambil mengikuti sholat Jumat berjamaah di sini. Ini untuk informasi saat ini.
eh, seandainya nanti ada informasi terbaru, insya Allah nanti akan kami informasikan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi memang untuk saat ini belum bisa masuk ke dalam ya. Semoga nanti pas Bapak Ibu ke sini bisa masuk ke dalam Masjid Hasan II yang menjadi kebanggaan warga kota Kasablanka. Dan Subhanallah. kalau kita lihat dari sini Mas, ini kawasan perkotaan Kasablanka ya. Kemudian kalau ke sana itu adalah kawasan Kornes, ini kawasan kota metropolitan Kasablanka ya. Jadi kalau benar-benar pengen melihat suasana modern di Kasablanka, ya di sana. Jadi Ya, kalau Bapak Ibu selama ini sering mendengar Kasablanka di Jakarta, ya ini adalah kawasan asli kota Kasablankanya ada di sini. Mungkin sementara itu dulu Mas yang bisa saya sampaikan, barangkali nanti ada yang mau tanya silahkan. ya subhanallah. Terus ngelihat foto itu jadi apa, lihat Masjid Hasan jadi pengen banget balik lagi ke sana ya. Karena memang Masjid Hasan ini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kusnadi bahwa apa namanya, menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Ya, tidak hanya menampung jumlah jamaah yang sedikit, tapi khusus di bagian indoornya saja itu bisa menampung sampai dengan 25.000 jamaah ya, dan di bagian terasnya atau di bagian luarnya itu sampai dengan sekitar 80.000 jamaah. Jadi total bisa sampai dengan 100 ribuan lebih. Jadi bisa dibayangkan apabila kita berada di sana pada saat hari Jumat ya, karena hari Jumat ini masjid raya ini dibuka. Jadi berbondong-bondonglah orang-orang khususnya kota Kasablanka untuk mengikuti sholat Jumat yang diadakan di Masjid Hasan. Nah, satu lagi nih tadi saya tambahkan di bagian Kusnadi ya, bahwa di sebagian lantai dari Masjid Hasan ini terbuat dari kaca gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan kita sedang sholat, lalu ruku, lalu kemudian sujud, kita bisa melihat yang namanya ombak dari apa namanya, Samudra Atlantik ya, karena sebagian apa namanya, lantai dari Masjid Hasan ini adalah kaca. Dan juga di bagian atas menaranya ya Kus ya, itu terdapat sinar laser ya. Jadi sinar laser ini biasanya setelah maghrib itu Ya, akan menunjukkan ke arah kiblat. Nah, dan juga ini yang menarik, dan dari semua masjid-masjid yang ada di negara Maroko gitu ya, ini saya tambahkan. Jadi di bagian menaranya ya, itu selain menaranya adalah apa namanya, khusus untuk muazin. Nah, ini ada satu tiang, Bapak Ibu ya, satu tiang yang digunakan untuk mengangkat bendera. Jadi bendera ini digunakan pada saat dia azan ya, baik itu zuhur, asar, dan juga maghrib, itu mereka akan angkat benderanya berbarengan dengan waktu azan. Jadi fungsi bendera itu untuk apa? Bagi jamaah-jamaah yang tunarungu atau juga tunadaksa yang tidak mendengar, itu dia bisa hanya melihat menara. Pada saat menara itu ada bendera, artinya sudah masuk ke waktu azan atau waktu sholat. Nah, Kusnadi, ini kan sekarang kita berada di Kasablanka ya. Nah, kenapa sih di kota ini dinamakan Kasablanka gitu? Karena kalau Kasablanka kan sebetulnya bukan bahasa Arab ya. Karena kalau kita ketahui bahwa orang Maroko ini kan minimal mereka punya bisa 3 bahasa gitu ya, yaitu bahasa apa namanya, bahasa Arab, lalu juga bahasa Perancis, dan juga bahasa Berber atau Amazik atau apa namanya, bahasa lokal dari Berber. Nah, bisa cerita sedikit nggak Kus mengenai kota Kasablanka? Kenapa sih namanya Kasablanka? Dan posisi kota itu sebetulnya geografisnya tuh ada di mana? Silakan Kus. halo, Oke ya, suara masuk Mas? oke sekarang masuk. Ya, Ya Kus, saya ulangi ya, tadi saya ah, sedikit bertanya mengenai apa namanya, ya, kota Kasablanka. Kenapa sih namanya Kasablanka? Karena Kasablanka itu kan bukan bahasa
Arab ya atau bukan bahasa Maroko? Silakan Gus. Iya, betul sekali, Mas. Sebenarnya Casablanca ini kan diambil dari bahasa Spanyol. Maaf, iya dari bahasa Spanyol. Kalau Casa itu adalah rumah, Blanca itu adalah putih. Sebelumnya Casablanca ini sendiri aslinya namanya Angfa. Jadi Angfa ini dulu dihuni oleh orang-orang Berber, kemudian dikuasai oleh orang-orang sebelumnya juga orang-orang Romawi juga pernah tinggal di sini. Dan ketika orang-orang Portugis di abad ke-16 mereka menguasai pelabuhan ini, mereka membangun rumah-rumah tinggal di sini yang seluruhnya itu didominasi oleh warna putih. Jadi sebetulnya dari situlah munculnya nama Casablanca. Jadi kalau orang Portugis sendiri dulu menyebutnya Casabranca. Ya. Artinya sama, cuma menggunakan bahasa Perancis ya, bahasa Portugis. Namun ketika invasi Spanyol datang, menguasai kawasan ini, namanya dialihkan menjadi Casablanca yang memiliki nama yang arti yang sama. Dan di abad ke-17, 18, namanya dirubah menjadi Darul Baido. Itu bertepatan ketika orang-orang Arab menguasai wilayah Casablanca. Jadi diarabkan menjadi Darul Baido. Artinya sama, yaitu rumah putih. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau datang ke kota Casablanca, bakal banyak melihat bangunan-bangunan yang dominasi oleh warna putih. Dan ini tentunya berbeda dengan kota lainnya seperti di Marrakesh yang didominasi oleh warna merah. Itu adalah salah satu ciri khas atau daya tarik tersendiri kalau bagi Maroko ya. Jadi ada beberapa kota yang memiliki ciri khas tersendiri, diantaranya yaitu kota Casablanca. Jadi itulah kenapa disebut dengan Casablanca. Ya, Merupakan peninggalan dari Portugis. ya. Nah, karena tadi sudah disebut-sebut Marrakesh, ini sebetulnya kita di Casablanca tapi disebutin Marrakesh sih sama Kus tadi. Nah, memang kota-kota di Maroko ini kan menarik ya, Kus ya. Artinya setiap Iya, kota itu mereka punya apa namanya tradisi yang berbeda-beda dan juga punya ciri khas yang sangat kental sekali antara satu kota yang satu dengan yang lainnya. Ditambah lagi juga kan negara Maroko ini unik. Dia berada di benua Afrika, ya, tapi Afrika sudah pasti panas, ya kan? Karena dia ada musim panasnya. Ada musim semi, musim gugur, dan juga ada musim dingin. Ditambah lagi betul, betul. katanya di beberapa kota ada turun salju ya, Kus ya? Bisa dijelasin Betul nggak sekali. tuh? Gimana ya? Iya, bahkan sekarang di beberapa kota Mas sudah ada yang turun salju. Jadi Maroko itu menarik sekali. Kenapa? Karena memiliki destinasi wisata yang cukup komplit. Ada Sahara, ada juga salju. Dan terutama dari segi peradaban dan kebudayaan, di mana Maroko ini sebetulnya adalah aslinya orang-orang barbar atau Berber. Sementara Arab adalah pendatang, namun sekarang mereka lebih banyak menguasai atau mendominasi Maroko. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang Eropa yang tinggal di sini. Jadi kalau kita atau Bapak Ibu masuk ke Maroko bakal banyak melihat orang-orang yang memiliki warna kulit atau mata yang berbeda ya, antara mix Eropa dengan Arab atau Arab dengan Berber atau tiga-tiganya juga bisa. Kadang biasanya ada orang yang ayahnya adalah orang Arab, ibunya adalah orang Eropa. Ada juga yang Berber dengan Eropa atau Berber dengan Arab. Dan untuk di daerah-daerah selatan, Mas, seperti rute yang akan kita kunjungi nanti dari Marrakesh hingga ke kota Ifran, atau dari Marrakesh ke Ait bin Hadu, atau yang biasa kita sebut adalah Istana Lumpur, itu merupakan perumahan asli orang-orang Barbar. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat bagaimana bentuk asli rumah orang-orang Barbar yang terbuat dari lumpur. Dan menariknya di situ adalah tempat yang biasa dijadikan sebagai lokasi syuting film-film Hollywood. Ya, seperti Troy atau Game of Thrones, dan yang terakhir Warkop DKI juga syutingnya di situ. Begitu juga dengan di Sahara ya, yang terkenal sangat luas dan eksotis, itu juga merupakan tempat yang biasa dijadikan lokasi syuting film-film Hollywood. Dan bukan hanya itu saja, tentunya ketika kita berada di sana kita bisa merasakan bagaimana suasana kehidupan orang-orang nomaden di daerah Sahara.
Sambil kita juga bisa menikmati keindahan sunset atau sunrise dan menikmati suasana malam di tengah Sahara, begitu juga sensasi naik onta di tengah Sahara. Dan dari sana kita akan menuju ke kota Ifran. Nah, kota Ifran ini adalah salah satu kota yang sangat menarik dan paling unik karena memiliki bangunan yang berbeda dari kota-kota lainnya. Jadi secara umum berbentuk seperti rumah-rumah yang ada di Eropa. Karena memang di sana dulu dijadikan sebagai base camp orang-orang Prancis. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Maroko dulunya adalah merupakan negara jajahan Prancis sejak 1912 sampai 1956. Nah, setelah merdeka, kawasan tersebut masih tetap dipertahankan bentuk rumah-rumahnya. Jadi kenapa didesain seperti rumah-rumah di Prancis? Karena saat itu para kolonial merasakan kerinduan tempat tinggal mereka. Jadi untuk mengobati rasa rindu itu mereka membangun rumah seperti rumah mereka di Prancis. Dan karena di sana juga di sisi lain memiliki iklim yang cocok dengan di Eropa. Dan ketika musim dingin itu turun salju. Seperti saat ini itu di daerah Ifran itu sudah mulai turun salju. Jadi semoga nanti pas Bapak Ibu kesini juga bisa menikmati keindahan saljunya. Jadi di samping mendapatkan Sahara, juga bisa melihat saljunya dan pemandangan perumahan bergaya Eropa. Jadi untuk saat ini, kalau pengen foto-foto dengan background seperti di Eropa, tidak harus ke Eropa, kita juga bisa berfoto di kota Ifran. Ya, Jadi dari itu Ifran menuju kota Fes, ini merupakan kota yang tertua di Maroko. Jadi gambaran umumnya seperti itu, Mas. Ya, itu dia menariknya. Kalau misalkan kita jalan-jalan ke negara Maroko, tapi pada saat winter atau musim dingin, ya, terutama di bulan Januari, Februari. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah berkunjung ke negara Maroko, tapi kota-kota yang dikunjungi adalah Maroko bagian utara. Apa aja tuh Maroko bagian utara? Contoh misalkan Marrakesh, Casablanca, Rabat, lalu mungkin juga ada Fes dan Tanja. Ya, setelah itu baru biasanya nyebrang ke Spanyol atau Andalusia. Nah, kali ini kita rencana ini mau ngajak Bapak Ibu semuanya di bulan Januari dan juga Februari itu ke bagian selatannya negara Maroko yang tentunya juga akan sangat berbeda sekali. Ya contoh misalkan tadi Kusnadi sudah menjelaskan ada beberapa kota di bagian selatan yaitu salah satunya adalah Ait Ben Haddou. Ya Ait Ben Haddou ini juga bisa dibilang kota dengan julukan kota 1000 Kesbah gitu ya. Kesbah itu benteng. Jadi kalau Marrakesh itu adalah kota 1000 benteng, nah Ait Ben Haddou adalah kota 1000 Kesbah. Dan lalu juga ada Ouarzazate yang terkenal juga istilahnya adalah Hollywoodnya Maroko. Maroko. Ya, Hollywoodnya Maroko. Nah, yang menarik adalah tahun ini Bapak Ibu ya. Jadi memang lokasi ini dijadikan banyak sekali lokasi syuting film yang terkenal ya. Salah satunya mungkin Bapak Ibu tadi Kusnadi sudah menyebutkan dan juga ada beberapa. Salah satunya juga adalah Gladiator. Ya, Iya, betul. kemudian The Mummy. Nah, yang terakhir adalah yang dari Indonesia, yaitu Warkop DKI Reborn yang keempat. Nah, itu syutingnya ternyata di Maroko. Nah, bisa dilihat bagaimana bagusnya istana atau tempat tinggal yang terbuat dari tanah liat tersebut. Lalu juga kemudian ada kota seperti Merzouga, Tinggir dan Risani serta Merzouga. Nah, khusus untuk kota Risani ini yang menarik nih kalau kita mau rihlah atau kita ingin mengenal sejarah jejak Islam yang ada di Maroko. Jadi kota Risani ini bisa dibilang adalah kota suci. Kenapa mereka bilang kota suci? Ya karena disinilah tempat kelahirannya dari dinasti Alawiyin gitu, yaitu mulai Alif Syarif ya, mulai Alif Syarif yang dimakamkan di Risani. Lalu juga nanti ada Merzouga. Merzouga itu adalah desert safari Sahara. Jadi bayangkan musim dingin kita bisa jalan-jalan di Sahara dan juga bisa naik unta di gurun Sahara. Termasuk juga
berkesempatan untuk tinggal di tenda ya Gus ya, luxury tenda atau luxury camp. Jadi Betul. benar-benar kita merasakan bagaimana sih kehidupan orang-orang apa namanya, orang-orang Berber ya yang tinggal nomaden ya sesuai dengan cuaca. Jadi mereka selalu mencari udara yang hangat. Jadi mereka berpindah-pindah sesuai dengan cuacanya. Dan juga di saat eh, Bapak Ibu berkunjung ke Sahara, kemudian pindah ke kota berikutnya yaitu ke apa namanya ke Ifran. Nah, itu langsung 180 derajat berubah view-nya. Yang tadinya gurun Sahara berubah menjadi pemandangan seperti di negara Swiss. Makanya mereka bilang adalah Swissnya Swiss-nya Maroko. Maroko. Ya, dan di kota itu pun sering sekali turun salju. Makanya pernah tercatat dalam sejarah negara apa namanya kota Ifran itu pernah sampai dengan minus 24 derajat Celcius ya, Kus ya. Betul, Mas. Pernah. Sekarang aja udah -1. Nah, sekarang saja sudah -1. Jadi kalau kita lihat nih di Casablanca aja Kusnadi sudah menggunakan jaket gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ke bagian selatan Maroko yang tentunya jauh lebih dingin lagi. Ya ini kenapa sih negara Maroko tuh bisa dingin terutama di daerah-daerah seperti kota Marrakesh, lalu juga Erfurt, lalu juga apa namanya Fes juga sebagian dan juga di Merzouga. Apakah karena dikelilingi pegunungan seperti itu, Gus? Bisa dijelaskan? Iya, betul. Ya, ini sangat erat sekali dengan kaitannya apa namanya iklim ya. Karena iklim khusus yang di daerah pegunungan Atlas, Mas. Daerah-daerah yang ada di daerah pegunungan Atlas ini ketika musim dingin, dingin banget. Itu sangat berbeda sekali dengan di Casablanca. Mungkin kalau saat ini saya masih kuat pakai jaket sama kaos saja kayak gini, tapi kalau di sana mungkin kaosnya harus didouble. Jadi daerah-daerah yang di dekat perbukitan, pegunungan Atlas semuanya di sana suhunya berbeda. Kalau dingin dingin banget, kalau di musim panas panas banget. Jadi menariknya kalau memang nanti Januari sudah mulai turun salju, insya Allah nanti sepanjang perjalanan dari Marrakesh menuju ke Merzouga, karena kawasan tersebut adalah kawasan di perbukitan pegunungan Atlas, itu di sebelah kanannya banyak sekali salju-salju yang sudah mulai menutupi perbukitan. Jadi itu juga tentunya menjadi pemandangan menarik tersendiri ya selama perjalanan. Jadi tidak terlalu bosan. Jadi memang iklimnya di sana berbeda, Mas, ya, dengan di daerah pesisir yang ada di dekat Samudra Atlantik. Iya, ya itu dia menariknya di Maroko ya. Iya. Oke, terus Oh ya, mungkin mohon maaf Mas, nanti jika tiba-tiba ini baterainya mati ya, nggak bisa langsung di charger. Aslinya tadi pakai earphone, cuma nggak tahu tiba-tiba mati, aduh. ya, it's Kalau okay, pakai it's earphone kan okay. enak bisa sambil di charger gitu ya. Kalau udah siap Ya, juga chargernya ini. ya nggak apa-apa. Mohon Dan maaf kalau nanti tiba-tiba mati ya. iya nggak apa-apa. Dan ini juga sebetulnya kan sudah mau masuk ke hari terakhir ya di Kota Fes ya. Nah, di Kota Fes juga itu bagian dari program yang nanti akan dikunjungi, termasuk juga Rabat dan terakhir juga di Casablanca. Nah, ada yang menarik ya, Kus ya. Sebetulnya ada kota yang biasa kita kunjungin ke Chefchaouen, yaitu kota dengan nuansa seluruhnya biru putih gitu ya. Nah, tapi ternyata di kota Rabat juga ada ya, yaitu di Udaya Kesbah. Nah, bisa dijelaskan, Gus, Udaya Kesbah itu seperti apa sih suasananya? Oke, sepertinya koneksinya masih terputus, terutama di audionya. Ya, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi nanti dari apa namanya dari Kota Fes biasanya nanti programnya akan berlanjut ke Casablanca, tentunya dengan melewati beberapa kota, salah satunya adalah kota Rabat. Nah, di kota Rabat ini juga ada beberapa objek wisata yang menarik, terutama adalah
Udaya Kesbah selain dari Tur Hasani atau Menara Hasannya. Nah, Udaya Kesbah ini juga kita kunjungi ya karena mewakili salah satu kota seperti yang ada di Chefchaouen. Jadi nuansanya itu suasananya itu memang biru putih dalam satu kota tersebut ya, sangat unik kota tersebut untuk kita apa namanya untuk dikunjungi dan juga melihat-lihat suasananya kota tersebut. Ya, Kusnadi masih terhubung? Sudah terputus. Ya nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, teman-teman travel agent semuanya, kita lanjutkan lagi. Jadi, insya Allah nanti negara Maroko itu memang memiliki keunikan tersendiri gitu ya, termasuk juga objek wisatanya dan juga tempat-tempatnya. Nah, saya akan nanti tunjukkan Bapak Ibu keunikan-keunikan apa aja sih yang terdapat di negara Maroko. Ya, sebentar saya coba share dan sebelumnya Kusnadi terima kasih banyak sudah bergabung melaporkan langsung dari kota Casablanca, tepatnya dari Masjidil Hasa, Masjid Hasan II. Dan selanjutnya nanti akan saya bantu share. Oke, negara Maroko ini memang sangat unik Bapak Ibu ya dan juga menarik baik dari budayanya maupun bangunannya serta monumennya. Dan tentu tidak ketinggalan juga kulinernya yang tadi sudah dijelaskan seperti apa sih kuskus, seperti apa sih tajin dan juga nanti ada beberapa makanan-makanan khas sana terutama juga rotinya. Nah, secara umum mengenai Maroko, Maroko juga disebut dengan negara Maghribi atau negara tempat matahari terbenam. Jadi orang-orang Arab juga memberi apa istilah ya kepada negara Maroko dengan istilah-istilah yang menarik. Eh, Nah, kalau misalkan kita ketahui negara matahari terbit adalah negara Jepang, nah negara matahari terbenam adalah di Maroko. Oleh karena itu disebut dengan Maghribi. Nah, negara Maroko juga disebut juga negara dengan 1.000 benteng ya, karena memang di negara Maroko ini kita bisa melihat banyak sekali kesbah-kesbah atau istana-istana dan juga benteng-benteng peninggalan sejarah kejayaan Islam pada masa itu. Ya, baik dari dinasti Alawiyin maupun dari Murabitun. Dan bahkan saking uniknya Maroko, ya orang Arab itu mempunyai istilah tersendiri. Jadi mereka orang Arab itu menyebutnya iza kunta fil maghribi fala tastarik. Jadi kalau misalkan kamu berada di negara Maroko, ya kamu jangan terheran-heran. Ya apa itu yang terheran-heran? Nah, contohnya adalah salah satunya adalah ini, yaitu kambing pohon. Kambing pohon loh, kok kambing bisa manjat pohon? Ya ini berbeda sekali dengan kambing-kambing yang ada di negara-negara
saking dekatnya negara Maroko dengan negara Indonesia, ini mempunyai sejarah yang sangat panjang sekali. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada salah satu jalan, ya, yaitu Jalan Ru Soekarno atau Jalan Soekarno yang berada di negara Maroko. Nah, pertanyaannya adalah di manakah Jalan Soekarno itu berada? Di kota apa? Pemenangnya adalah Hendra Gunawan. Ya, Hendra Gunawan. Buat Hendra Gunawan, selamat. Anda mendapatkan door prize. Dan door prize ini akan langsung dikirimkan ke alamat Anda. Oke, pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan terakhir. Silakan ya, dibuka kolom chatnya supaya Bapak Ibu bisa mengikuti kuis ini. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan 3 travel agent yang mengikuti grup konsorsium dari IMT. Silakan ketik di kolom chat. 3-tiganya disebutkan ya, jangan cuma 1. Oke, ya masih dibuka. Oke, saya tutup ya. 3, 2, 1. Ya, pemenangnya adalah Mbak Ruyati. Oke, Mbak Ruyati, selamat. Anda mendapatkan menangkan door prize-nya. Dan tolong kirimkan alamatnya ke saya untuk saya kirimkan paket door prize tersebut langsung ke alamat Bapak Ibu yang telah memenangkan ini semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih rekan-rekan travel agent dan tour leader. Mana Pak Tamrin? Pak Tamrin duluan ya, coba saya lihat dulu. Pak Tamrin itu menyebutkan, oh iya, Bapak duluan. Oke, kalau gitu kita berikan semuanya. Ya, Pak Tamrin juga dapat, Bu Ruyati juga dapat. Karena selisihnya cuman, nggak ada selisihnya ya, karena kalau saya lihat dari menitnya ini 5-10, dan Bu Ruyati juga 5-10. Jadi ya wes, dua-duanya Pak Tamrin dan juga Bu Ruyati mendapatkan door prize tersebut. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak telah mengikuti webinar ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak. Apabila ada kekurangan selama webinar ini, kami mohon maaf. Dan kritik saran kami buka. Dan insya Allah nanti di awal Januari kita akan lanjutkan kembali webinar, yaitu dengan bedah rute Maroko Spanyol. Dan tentunya Bapak Ibu jangan lupa bahwa di bulan Januari ya nanti kita ada keberangkatan, yaitu tepatnya di tanggal 25 Januari, dan juga di Februari tepatnya di tanggal 22 Februari. Jadi Januari Februari sekali lagi ini adalah musim terbaiknya Bapak Ibu rekan-rekan travel agent untuk berkunjung ke negara Maroko. Ya, karena cuacanya juga sejuk dan juga di satu sisi bisa melihat gurun Sahara, tapi di waktu yang bersamaan juga bisa melihat salju. Nah, tentunya juga dengan melihat sejarah-sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah kebesaran Islam yang ada di negara Maroko. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.